Terima kasih. Saya sangat sukacita sekali bisa berada bersama Bapak-bapak semua di tempat ini. Saya merasa sebuah kehormatan yang sangat besar. Saya bangga bisa kenal dengan Bapak, bisa tahu walaupun kita saling melihat lewat Zoom, tapi saya merasa ada sebuah hubungan yang dekat sebagai satu saudara dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya juga minta terima kasih buat Pak Daniel, Ibu Sarah, juga Pak Hengki yang sudah menjadwalkan acara ini sehingga hari ini kita dapat bertemu di tempat ini. Saya sendiri tinggal di Melbourne, Australia. Istri saya juga hadir di tempat ini, Ibu Heliana Juang. Saya punya 2 anak laki-laki yang sekarang masih sekolah. Dan saya tinggal di Melbourne dari tahun 98. Dan pelayanan kami di Harvest Academy, pelatihan penginjilan. Kami melatih Bapak Ibu semua untuk menginjil. Karena ini sebuah hal yang sangat penting, ya. Saya bisa lihat banyak orang di luar sana, tetapi hati mereka tidak sesukacita Bapak. Saya tahu kenapa, karena ada Yesus. Yesus yang membuat hati Bapak-bapak ini sukacita. Walaupun mereka yang sepertinya bebas di luar sana, banyak yang merana, banyak yang kesepian. Walaupun saya cek statistik, jumlah penduduk bumi ada 7,8 miliar, tapi kok ada orang kesepian? Aneh tapi nyata. Lebih senang Bapak Ibu di lapas, kumpul terus, nyanyi, senang dan sukacita. Amin. Saya mau bagikan firman dengan topik berubah dan berbuah. Berubah dan berbuah. Saya sangat mengasihi Bapak-bapak dan saya percaya saat ini juga Bapak-bapak akan mengalami sebuah perubahan dan akan berbuah saat ini juga. Amin. Dalam keadaan di tempat yang sama. Dimanapun Bapak Ibu yang hadir, dimanapun kita yang duduk atau berdiri di tempatnya, kita bisa berubah saat ini juga. Bisa berubah saat ini juga. Amin. Amin. Ya. Saya ambil dari Amsal, kitab Amsal, pasal 23 ayat 7. Bahasa Indonesianya agak aneh menurut saya. Dia berkata seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya. Demikianlah ia. Tapi saya baca dalam bahasa Inggrisnya, for as he think in his heart, so he is. Jadi apa yang kita pikirkan di pikiran kita, dan juga pikiran di dalam hati, itulah kita. Hati dan kita pikirkan, dan ini pikirkan di dalam hati. Hati itu dalam bahasa Ibrani-nya itu artinya alam bawah sadar kita. Hati itu alam bawah sadar kita. Bapak Ibu tahu bahwa Allah sudah berfirman lewat Nabi Yeremia bahwa Allah punya rancangan bagi kita, punya masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu sering dengar ini, tapi hari ini saya mau supaya harapan ini menjadi nyata. Harapan ini yang sudah diberitahu Allah bahwa masa depan penuh harapan, harapan ini dikuatkan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Harapan yang kita tidak lihat ini, hari ini kita punya harapan. Dan harapan itu dapat kita tulis. Itu juga disampaikan Tuhan lewat nabinya bernama Habakuk di kitab Habakuk pasal 2 ayat 2. Dikatakan bahwa tuliskanlah penglihatan, visi, harapan, impian dengan jelas. Supaya kita dapat melihatnya setiap hari. Dan semua harapan, oleh harapan menjadi iman, dan kita tulis menjadi visi, impian kita, dan kita perkatakan. Perkatakan itu ditulis di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Jangan lupa engkau perkatakan kitab Taurat.
Jadi apa yang kita katakan? Nah, perkataan ini semua disatukan di dalam menjadi apa yang kita pikirkan. Pikirkan, hati itu adalah pikiran sadar, dan pikiran yang masuk ke dalam alam bawah sadar, yaitu hati kita. Disitulah terdapat jiwa. Jadi pikiran adalah jiwa. Jiwa terdiri dari 3 hal. Pikiran, terus keinginan, dan emosi. Itu bagian dari jiwa. Kalau pikiran kita menentukan siapa diri kita, artinya kita harus mulai hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan adalah kita. Saya punya pengalaman masa lalu yang saya salah masukkan pikiran ke dalam pikiran saya, dan saya menjadi manusia yang tidak seperti hari ini. Saya banyak lihat majalah Playboy dari kelas 5 SD. Karena om saya langganan majalah Playboy, ya tentunya majalah lain juga, dia punya langganan majalah Intisari waktu itu. Dan jadi saya dari kecil, dan apa yang terjadi? Dia turun ke dalam hati, subconscious, dari alam bawah sadar. Kamu menjadi tergila-gila dengan seks. Dan saya SMP, saya suka nonton film tertentu saja. Saya nonton aktor yang saya suka itu hanya Robert De Niro sama apa namanya? Ya nanti saya ingat, saya lupa, maaf. Dari film-film mafia. Itu yang masuk di kepala saya. Dan buku-buku yang saya baca adalah buku-buku mafia. Mafia Al Capone, terus John Gotti. Al Pacino kali, Pak. Ya, Al Pacino maksudnya. Jadi Robert De Niro dan Al Pacino, saya lupa. Terima kasih diingatin oleh istri saya. Memang benar, hanya film itu. Dan Bapak Ibu tahu, itu masuk. Hati-hati apa yang kita tonton. Karena masuk di alam bawah sadar kita, masa depan kita hancur. Hari ini saya mau bagikan supaya kita dapat berubah hari ini. Dengan berubah pikiran kita. Karena pikiran kita itu bagian dari jiwa. Tadi jiwa kita tahu ya, jiwa itu ada 3 hal. Pikiran, keinginan, emosi. Jadi dia masuk ke jiwa. Jiwa kita ini yang ditargetkan oleh setan, si jahat. Sehingga Yesus berkata, jangan takut orang dapat membinasakan tubuhmu, tetapi takutlah kepada dia yang dapat membinasakan tubuh dan jiwamu. Karena jiwa itu target. Siapa menguasai jiwa, menguasai orang itu. Siapa menguasai jiwanya negara, dia menguasai negara. Karena jiwa itu berfungsi sebagai media. Media untuk roh, media untuk daging. Mengapa daging tidak masalah? Karena daging ini kan dari debu tanah. Nanti dimatikan, dibuang jadi abu, jadi tak jadi debu. Ya kan? Roh dari Allah, roh penurut. Tapi perjuangannya kan di jiwa. Karena jiwa itu pikiran. Pikiran dan hati itu di bawah alam bawah sadar kita. Ini harus kita bereskan. Dan waktu kita bereskan, hidup kita berubah. Saya tidak perlu tahu Bapak 1 tahun lagi bebas atau berapa tahun lagi, itu tidak penting. Kenapa? Karena perubahan, keberhasilan hari ini dengan mengubah pikiran sadar, terus dimasukkan ke alam bawah sadar, yaitu pikiran hati, dengan menseleksi apa yang akan masuk. Sehingga Bapak Ibu tahu, waktu seseorang tampil di televisi, kita lihat seperti Michael Jackson, Madonna, mereka tampil di dalam televisi
Itu mereka dibayar 1 tahun $250 juta, 2,5 miliar. Mengapa begitu mahal? Karena mereka mempengaruhi jiwa jutaan bahkan miliaran orang. Media ini yang menguasai negara. Siapa menguasai negara, menguasai media. Siapa mau menguasai manusianya, kuasai media. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah tahu rahasia ini. Apa yang saya pikirkan di dalam hati, itulah saya. Saya jadikan pikiran saya ini, bahwa saya ini sudah berubah. Saya sudah berhasil. Jadi keberhasilan itu di saat ini, hari ini, di tempat ini. Pikiran berubah. Kita lihat banyak juga kasus yang lain. Kalau Bapak Ibu yang pernah baca Perjanjian Lama, ada cerita tentang Joseph, anaknya Israel. Dia walaupun dia dijual saudaranya, tetapi pikirannya tidak berubah. Dia tahu bahwa saudaranya akan tunduk dan menyembah dia. Jadi dia sudah berhasil saat dia dijual. Walaupun dia jadi pembantunya Potifar, dia berhasil di dalam posisinya sebagai pembantu. Dan dia difitnahkan, dimasukin ke dalam penjara, dia berhasil di dalam penjara. Selagi di dalam penjara dia berhasil, dia dipercayakan untuk mengolah dan mengatasi manajemen penjara itu sendiri. Karena pikirannya, apa yang dia pikirkan itulah dia. Jadi mulai Bapak Ibu paham, hari ini pun Bapak Ibu berhasil dan berubah. Dari setting pikirannya. Dan ini prediksi. Saya cerita tadi bahwa saya punya masa kecil seperti itu. Di masa kecil saya ada film Chips, polisi kejar-kejaran. Saya SMP kelas 2, saya pergi cari polisi yang paling jahat, yang suka kejar orang. Saya naik motor, saya panasin dia, dia lari, dan dia kejar saya, kecepatan saya tinggi, saya balik, saya tabrak dia. Adu kecepatan tinggi, kecepatan 100, saya tabrak polisi. Karena saya nonton film, apa yang kita masuk dari media, apa yang masuk di pikiran, itu jadi ini. Saya nonton bagaimana di film Al Pacino, di Robert De Niro, bagaimana dia menganiaya orang, matanya diinjak-injak, itu saya lakukan. Saya injak-injak. Saya buat supaya saya sering beritahu, kalau bisa jangankan kamu, anakmu dan cucumu takut sama saya. Itu pikiran saya. Pikiran saya dirusak oleh apa yang kita pikir. Dan mengapa hari ini saya bisa berubah? Pikiran saya bisa berubah, semua berubah. Karena saya mengubah pikiran saya. Dan keberhasilan itu pasti. Bukan 100%, 1 juta %. Bapak Ibu berhasil hari ini juga. Karena firman Allah sudah berkata bahwa aku punya rancangan untuk masa depan penuh harapan. Itu tidak pernah salah. Yang sabotase kita. Karena pikiran kita tidak berpikir bahwa kita berhasil. Bahwa kita ini sukses. Bahwa kita ini luar biasa. Saya mulai berpikir seperti Yesus. Bagaimana saya bisa berpikir kepada Yesus? Yesus itu kan firman Allah. Jadi, saya mulai berpikir tentang firman Allah. Saya baca firman Allah. Saya masukkan pikiran saya firman Allah. Saya rubah. Saya ubah. Untuk menjadi pikiran dalam hati, itu terjadinya lewat apa? Lewat kita pikirkan berulang-ulang. Contohnya seorang melihat film, buku pornografi. Pertama dia oke, 2-3 kali masuk ke dalam hatinya, pikiran bawah sadarnya, dia jadi ketagihan. Dia menjadi gila dengan pornografi. Begitu juga lewat rasa. Pikiran bisa bekerja lewat rasa. Misalnya orang yang kecanduan narkoba,
Kenapa? Karena dia pakai berulang-ulang. Dan dia masuk ke dalam alam bawah sadar. Nah, inilah perjuangan. Jadi kadang-kadang kita doa pelepasan, doa ini, mana nggak ada setannya? Setannya nggak ada. Tapi dia pikirannya sudah dirusak, bukan setan. Kadang-kadang kita salahkan setan. Padahal nggak ada salah. Dan memang untuk masuk ke dalam alam bawah sadar, itu tidak dapat berubah. Sudah parah. Hanya karena kasih anugerah Tuhan kita dapat berubah. Dia memberikan rohnya. Karena apa yang kita pikirkan akan download ke hati. Yaitu alam bawah sadar kita. Dan untuk merubahnya itu hanya Roh Kudus. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa mengubahnya. Tidak bisa yang lain. Termasuk yang kecanduan pornografi, narkoba, kejahatan-kejahatan, pembunuhan, pencurian, penipuan. Penipu kalau dilakukan lebih dari sekali itu masuk ke roh, ke ini, jiwa, alam bawah sadar dia. Dan dia tidak bisa terlepas. Hanya bisa Roh Kudus. Roh Kudus semacam software untuk melepaskannya dan diisi dengan pikiran yang baru, yaitu firman Allah. 2 tahun terakhir ini yang saya agak menyesal mengisi pikiran yang salah adalah saya banyak lihat berita-berita tentang COVID. Itu kesalahan besar. Saudara tidak perlu tahu tentang COVID. Mau hidup berapa, mati berapa, Indonesia ada berapa, itu nggak perlu. Kenapa? Kita fokuskan pikiran kita untuk apa yang sudah kita tulis, imajinasi kita yang kita mau capai. Bapak Ibu harus punya dream. Masukin dalam pikiran. Fokus ke itu, pikirkan yang itu. Tidak usah peduli yang COVID. Kenapa? Karena saya kan bukan penjual vaksin. Untung saya nggak ada. Kalau saya pabrik vaksin, saya perlu data. Kita nggak perlu. Yang kedua, kasus Ukraine. Kita kan bukan penjual minyak, kita bukan penjual senjata. Nggak ada untungnya. Kecuali kita siap untuk perang. Semua berita-berita media, televisi, itu semua merusak pikiran kita. Apa yang kita ingat tentang masa lalu berita news? Lumpur Lapindo, apa gunanya buat kita? Ahok, demo, apa gunanya untuk kita? Kecuali kita sebagai orang-orang yang akan menjabat sebagai politician saat itu. Kepentingan kita tidak ada. Jadi kita harus fokus untuk merubah pikiran kita. Apa yang kita ingin capai, itu yang kita rubah. Dan lewat Roh Kudus, rubah. Jadi mulai berhasil, mulai berubah saat ada di dalam lapas. Bukan nanti. Keberhasilan Bapak Ibu, keberhasilan perubahan menjadi berbuah bukan besok. Sekarang. Saat ini. Di mana? Di sini. Di tempat saya duduk, di tempat saya berdiri saat ini. Jadi harus ada perubahan. Dan Allah sanggup mengubahnya. Saya jadi berubah, saya mengalami kenakalan, bahkan karena saya banyak nonton film-film seperti itu dan saya baca buku-buku seperti itu, saya bersyukur saya masih sehat hidup dan saya berhasil, saya sangat berhasil. Puji Tuhan, saya beritahu Bapak Ibu juga nanti, saya beritahu Bapak Ibu harus paham Bapak Ibu sangat berhasil. Sungguh-sungguh berhasil. Saya pernah karena saya banyak masukin bacaan-bacaan yang salah, buku-buku yang salah. Saya pernah berhadapan dengan oknum ya, ini oknum tentara, puluhan anak tentara, 30 orang saya sendiri. Tapi dia salah, adik saya lapor saya bahwa dia pukul adik saya. Saya pergi cari, saya hajar dia. Dia sudah jatuh, saya angkat kepalanya, saya banting di tembok. Dan saya dikepung. Saya beberapa kali potong orang, cuma saya sengaja tidak kasih kena. Dan untung juga mereka silih. Saya sering potong sipit-sipit leher orang. Dan saya potong benaran, tapi saya sipit. Ini, mereka oknum-oknum ini. Karena saya baca. Saya pernah dikepung oleh perguruan kungfu. Gurunya dan seluruh anak buahnya. Kepung saya tidak ada. Saya bangun hampir siang jam 5.30.
Saya gedor masternya, suhunya, saya pakai parang, saya potong. Dia juga kaget, sipit lagi kepalanya. Dan dia bilang ampun. Ya. Dan saya pernah dikepung oleh salah satu sasana tinju besar di Malang. Semua petinju profesional, puluhan petinju semua, kepung saya. Tapi saya juga waktu itu karena saya banyak belajar, saya hadapin mereka semua jadi teman. Karena saya kan tidak perlu bunuh 30 petinju, saya bunuh 1 jiwa cukup. Dan saya sanggup. Saya rasa saya sanggup. Dan saya siap, saya banyak belajar, saya siap mati setiap detik. Jadi saya mau takut siapa? Saya ready setiap detik. Detik ini pun saya ready. Ini semua apa yang kita masukin di otak, hati-hati. Hancur. Karena anugerah Tuhan, yang saya tangkap dari Tuhan, ada orang cerita Yesus kepada saya, dan saya kaget. Waktu dia cerita Yesus, saya bilang, loh, saya ini kan, orang tua saya kan kayak gereja. Mereka gereja Katolik, saya juga dari kecil, makanya nama saya Vincentius. Tapi saya tidak tahu, Yesus itu nyata. Dan akhirnya, saya ingin tahu Yesus ini benarnya. Saya berdoa sendiri waktu itu. Saya berdoa sendiri sebagai Yesus. Engkau ini Allah atau pembohong? Jangan buang waktu saya, Tuhan. Saya bilang beliau begitu. Saya bilang dia begitu. Saya bilang, jangan buang waktu saya. Dan saya beritahu ke Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya ini tidak takut manusia. Engkau juga saya tidak takut. Kalau kau Allah, kita ketemu face to face. Baik posisi mati atau hidup. Karena waktu itu saya cuma pikirkan, saya selalu siap mati. Jadi, saya tidak apa-apa. Tetapi waktu saya tantang begitu, Allah sungguh baik. Dia baik. Ada satu kata masuk ke hati saya berubah. Saya berubah. Pertama dia beri kata-katanya, diberkatilah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Itu pertama. Saya dengar. Yang kedua dia berkata, jangan sombong, saya dapat ambil hidupmu sekarang juga. Karena pikiran saya selalu siap mati, saya pikir ambillah, ya kan? Dan yang ketiga dia berkata, neraka itu kekal, surga itu kekal, dan saya kaget. Saya bilang gila. Nusa Kembangan paling kita bisa keluar. Tidak bisa keluar, mati, mayat keluar, ya kan? Tapi ini neraka. Ya mana saya mau? Saya bilang, sial sekali. Hidup sudah susah, mati neraka. Kenapa lahir? Saya salahkan mama saya juga udah terlanjur, saya udah lahir. Dan satu kata merubah saya. Masuk ke pikiran saya dan saya pikirkan itu terus sampai detik ini. Sehingga saya bisa cerita dengan jelas. Karena itu yang masuk ke dalam pikiran saya. Dia berkata begini, mengasihimu. Dari kata mengasihi, saya dijamah. Saya berubah. Saya pikir saya ini kan tidak berguna. Saya ini penjahat, saya ini perusak. Saya ini tertolak. Saya merugikan orang tua. Saya merugikan kota. Tapi ada suara berkata, aku mengasihimu. Saya kaget. Bahkan waktu itu saya setengah kaget. Ada kata lagi bilang begini. Karena saya mengasihimu, saya mati di kayu salib untuk dosa-dosa. Saya nangis waktu itu. Dan saya minta ampun. Dan saya bilang, saya mau melayani engkau. Dan saya berubah. Saya berubah. Saya mulai baca firman Tuhan. Jadi pikiran saya berubah. Yang dulu terikat pornografi, kejahatan, semua hilang. Saya tidak suka lagi nonton pembunuhan, cerita pembunuhan, apalagi drama-drama saya tidak pernah mau tahu. Karena itu tidak membuat saya menjadi saya hari ini. Saya orang berhasil. Saya harus isi dengan pikiran-pikiran berhasil. Jadi Bapak Ibu tidak usah peduli. Walaupun ada dalam penjara, di luar penjara, boleh rubah pikirannya. Pikirannya hanya berhasil. Jadi isinya firman Tuhan, isinya apa yang saya mau, yang saya cita-citakan dalam hidup saya. Itu yang saya pikirkan. Saya tidak takut orang. Jadi kalau saya dibenci karena saya tidak mau nonton TV atau nonton film, nggak apa-apa dibenci. Karena saya harus bertanggung jawab hidup saya. Sekarang saya susah, siapa yang tolong? Saya senang, siapa yang ikut senang? Kita harus mulai merubah pikiran kita. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Kalau harus kehilangan kawan, saya tidak takut. Karena saya tidak takut manusia, apalagi kehilangan kawan. Jangan takut kehilangan kawan. Karena Bapak Ibu harus mulai mengubah pikirannya. Kalau kawan-kawan yang berkata-kata tidak baik, lepaskan. Terus kata-kata yang tidak benar, jangan masukkan ke pikiran. Bahwa kita orang gagal, bahwa kita bodoh,
bahwa kita tidak berguna, bahwa kita menyusahkan, kita penipu, pencuri, pembohong, pemerkosa, itu semua lepaskan. Kita mulai isi bahwa saya luar biasa, saya berhasil, saya hebat, saya sukses, saya dicintai, saya disayangi, saya berguna, dan saya dapat mengubah dunia. Karena ada Roh Allah bersama saya, dan saya isi firman Allah. Saya isi firman Allah. Allah berkata bahwa saya punya rancangan masa depanmu penuh harapan. Saya isi dengan, saya tahu saya punya harapan. Dan saya tahu iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Dan saya tulis apa yang saya mau. Saya punya keinginan besar dan saya tulis. Dan saya mendapatkan terus. Karena apa? Karena alam bawah sadar saya sudah terima. Yaitu perasaan saya. Feeling saya. Bapak Ibu harus mainkan perasaanmu bahwa kamu sudah terima. Kamu sudah terima perubahan, kamu sudah terlepas dari narkoba, kamu orang baik, kamu orang luar biasa. Kamu harus merasakan bahwa kamu orang kaya saat ini juga, walaupun dalam penjara. Walaupun dalam penjara. Saya beritahu Bapak Ibu, kita lebih kaya dari orang terkaya manapun. Bapak Ibu pernah ingat, Yesus sendiri berkata dari mulutnya, Yesus itu Allah. Apa gunanya kamu memiliki seluruh isi dunia, tapi kehilangan jiwamu, nyawamu. Semua sia-sia. Semua sia-sia. Tapi kita yang karena anugerah, kita tidak kehilangan apa-apa. Karena kita memiliki Tuhan Yesus. Kita memiliki Tuhan Yesus. Dan saya jadi paham, satu jiwa lebih besar daripada seluruh isi dunia. Waktu saya menjangkau satu jiwa, saya punya kekayaan di surga. Dan karena saya punya pikiran kaya, Bapak Ibu jangan khawatir. Apa yang ada di dalam hatimu, itulah Bapak Ibu. Jadi kekayaan itu sudah bukan masalah bagi saya. Bukan masalah. Kenapa? Karena pikiran saya sudah diisi semua yang baik, yang manis, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, itu semua sudah masuk dalam pikiran saya. Jadi saya hari ini adalah apa yang saya pikirkan. Bapak Ibu hari ini adalah Bapak Ibu apa yang pikirkan. Mulai rubah pikirannya. Rombak pikirkan dengan firman Tuhan. Saya tidak minta Bapak Ibu harus sekolah pendeta. Saya tidak perlu. Saya juga tidak sekolah pendeta. Betul, tidak penting. Kenapa? Yang paling penting kita tahu firman-Nya. Kita tahu isi firman-Nya. Kita isi perbaharuan firman Tuhan. Jangan pusingin dengan TV tentang COVID, tentang Rusia. Tidak usah pusing. Karena Putin juga bukan om atau sepupu kita. Nggak usah pusing sama dia. Kita pusing sama diri kita dulu, isi untuk keberhasilan kita, untuk masa depan kita, sehingga kita dapat menjadi berkat. Mulai dari dalam penjara lapas, kita rubah dan harus berani, harus sungguh-sungguh pemberani. Saya cerita tentang keberanian saya, Bapak Ibu tahu, saya hari ini 1000 kali lebih berani daripada saya dulu. Saya rasa saya termasuk berani. Hari ini saya lebih berani lagi. Mengapa? Karena saya banyak masukkan pikiran saya dengan hal-hal yang baik-baik. Semua film-film tentang teror, pembunuhan, ketakutan, kekhawatiran tidak ada di pikiran saya. Saya delete, saya hapus, saya isi dengan firman Allah. Yang tidak mungkin takut, karena saya baca apa yang Daud katakan. Sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun dalam penjara, aku tidak takut bahaya. Karena engkau menyertai aku. Saya tahu firman Tuhan. Jadi saya 1000 kali lebih jadi orang pemberani dari masa-masa lampau. Sungguh-sungguh pemberani. Tidak ada. Saya beritahu jelas, saya bilang, kalau setan saja saya usir, saya tidak takut, jangankan manusia. Sebutkan namanya. Saya nggak pernah pusing. Saya nggak mau pikirin. Karena saya rubah pikiran saya berhasil, saya sukses, saya luar biasa, saya hebat, saya dahsyat. Katakan Bapak.